Nicholas mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sepertinya dia tidak takut hal buruk terjadi, di mana dia pernah mengalami kecelakaan sebelumnya saat mengendarai mobil. Saat ini yang ada di pikirannya hanya Celine. Dia berharap jika apa yang Jenny katakan padanya itu tidak benar. Tapi tiba-tiba, ponselnya berdering. Nicholas menepikan mobilnya dan melihat nama kontak yang tertera di layar ponselnya. Dia mengerutkan keningnya karena yang menghubunginya adalah bodyguard yang dia tugaskan untuk menjaga Celine. Dan hari ini, tidak ada bodyguard yang mengikuti Celine, karena wanita itu bersamanya. Dia memang bodoh karena lupa meminta bodyguard untuk menjaga Celine. Lalu, kenapa tiba-tiba dia menghubungi Nicholas? Karena penasaran, Nicholas menjawab sambungan telepon tersebut. "Ada apa?" tanya Nicholas. Nicholas tampak serius mendengarkan ucapan bodyguard di seberang sana. Hingga tiba-tiba wajah Nicholas berubah tegang. Dia mengepalkan kedua tangannya erat. Sementara itu, pria yang menculik Celine terlihat membawa Celine ke sebuah hotel. Dia disambut oleh Ryan yang menunggunya di lobi hotel. Dan saat melihat mobil orang suruhannya, Ryan segera menghampirinya dan mengambil alih Celine di gendongannya. Sejenak dia menatap Celine yang terlihat cantik. Bibirnya mengembang, rasanya dia sudah sabar untuk memiliki wanita itu. Tapi dia harus bersabar. Dia harus memainkan perannya dengan apik, baru dia akan mendapatkan semuanya. Saat ini Jenny sedang menghasut Nicholas dan saat dia datang nanti kemari dan melihat istrinya bersamanya, Ryan yakin jika Nicholas akan segera menceraikan Celine. Karena bagaimanapun, Nicholas sangat trauma dengan pengkhianatan. Ryan membawa Celine masuk. Mereka menuju kamar yang sudah Ryan pesan sebelumnya. Tidak ada yang curiga. Orang-orang terlalu malas untuk ikut campur. Mereka hanya mengira jika wanita kelelahan saja. Sesampainya di kamar hotel, Ryan membaringkan Celine di tempat tidur. Dia terus menatap wajah cantik Celine dan tersenyum. "Aku sudah tidak sabar ingin memilikimu, sayang," gumam Ryan. Dia ikut berbaring di samping Celine dengan mata yang tidak berkedip menatapnya. Wanita di sampingnya benar-benar sempurna. Sangat cantik dan membuatnya bergairah. Ryan melihat arlojinya. Dia tersenyum karena sebentar lagi permainan akan segera dimulai. Dia ingin melihat reaksi Nicholas saat tahu istrinya tidur dengan pria lain. Ryan kembali menatap Celine dan mendekatkan wajahnya. Dia hendak mencicipi bibir ranum wanita itu. Tapi belum sempat hal itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara pintu didobrak. Ryan tersentak dan menatap ke arah pintu di mana Nicholas berdiri dengan wajah yang merah padam. Ryan Mahesa. Nicholas menarik Ryan dari atas istrinya hingga tersungkur ke lantai. Dia menatap sekilas Celine yang tidak sadarkan diri dan beralih menatap Ryan. "Hai Nick, apa kabar? Maaf membuatmu terkejut, tapi sepertinya istrimu menyukaiku." Sampai-sampai dia bersedia naik ke atas ranjangku, seru Ryan. Mendengar hal itu, Nicholas kembali murka. Dia menarik kerah Ryan untuk berdiri dan menghadiahi pria itu bogem mentahnya. Nicholas menghajar Ryan tanpa memberi kesempatan pada pria itu untuk membalas. Ryan tampak terkejut di sela-sela kesakitannya. Dari mana Nicholas tahu jika dia menculik istrinya?
Apa maksudmu? Aku tidak menculik istrimu, tapi istrimulah yang bersedia naik ke atas ranjangku. Teriak Rian. Nicholas mencengkeram kerah baju Rian dan berkata, apa kalian pikirkan, kalian bisa membodohiku, hah? Kalian akan menerima akibatnya. Nicholas menghempaskan tubuh Rian begitu saja dan mengangkat Celine apa Bridle keluar dari kamar tersebut. ARRG hahaha. Rian berteriak kesal karena rencananya gagal. Bukan seperti ini skenario yang sudah dia siapkan. Tapi Nicholas justru tahu jika semua ini hanya tipuan. Nicholas terlihat khawatir melihat Celine yang tidak kunjung bangun. Dia terus memanggil namanya dan menepuk pelan pipi wanita itu, tapi tetap saja Celine tidak membuka kedua matanya. Cel, bangun sayang. Celine, seru Nicholas. Tidak ada respon. Celine masih terlelap dalam tidurnya. Karena khawatir, akhirnya Nicholas membawa Celine ke rumah sakit. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Nicholas sampai di rumah sakit. Dia menggendong istrinya ala Bridle dan terus berteriak memanggil dokter. Dokter, cepat periksa istriku. Teriakan Nicholas mengundang perhatian pengunjung rumah sakit dan suster. Dan dengan sigap, suster membawa brangkar dan meminta Nicholas membaringkan Celine di sana. Baru kemudian mereka membawa Celine ke UGD. Nicholas nampak khawatir. Dia terlihat tidak tenang dan berjalan ke sana kemari. Dia takut sesuatu terjadi pada istrinya. Sampai akhirnya, dokter keluar dari ruangan tersebut dan menemui Nicholas. Keluarga pasien. Tanya dokter. Saya suaminya dok. Bagaimana keadaan istri saya? Tanya Nicholas. Istri Anda tidak apa-apa, tapi... Dokter menjeda ucapannya dan menghela nafas panjang. Tapi apa dok? Tanya Nicholas penasaran. Maafkan kami. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ucap dokter yang terdengar ambigu di telinga Nicholas. Bukankah tadi dokter mengatakan jika Celine tidak apa-apa? Lalu apa maksudnya dokter meminta maaf? Apa maksud dokter? Tanya Nicholas. Kami tidak bisa menyelamatkan bayi Anda. Maafkan kami. Sesal dokter. Bagai tersambar petir di siang hari, dunia Nicholas seketika hancur. Apa? Bayi? Maksud dokter istri saya hamil dan dia. Nicholas tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Kedua matanya mulai berembun saat dokter menganggukkan kepalanya pelan. Usia kandungan istri Anda masih sangat muda dan istri Anda menghirup obat bius dalam dosis tinggi dan itu membuat janin yang ada di kandungan istri Anda tidak bisa bertahan. Terang dokter. Nicholas tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar syok. Harusnya ini menjadi kabar gembira karena Celine ternyata hamil. Tapi yang dia dengar justru menyakitkan. Calon anaknya meninggal. Anda harus kuat untuk istri Anda, Tuan. Di sini istri Anda yang paling hancur. Jadi, jika Anda sedih, istri Anda akan semakin sedih. Ucap dokter menasihati. Nicholas hanya mengangguk pelan. Dia duduk di kursi dan terus memukuli dadanya yang terasa sesak. Buah hatinya harus pergi dengan cepat. Dan semua itu salahnya karena tidak bisa menjaga Celine. Maafkan Daddy, sayang. Maafkan Daddy. Isak Nicholas. Dia menangis meraung, tapi sedetik kemudian, wajahnya berubah dingin dengan tatapan yang tajam. Dia mengepalkan tangannya erat, akan aku balas kalian berdua. Ucapnya geram. Nicholas menghubungi kedua orang tuanya untuk datang ke rumah sakit segera. Dia juga menceritakan apa yang terjadi pada Celine. Tentu saja Andara dan Hendra sedih mendengarnya. Cucu yang sudah lama mereka nantikan harus pergi mendahului mereka. Tapi mereka harus tegar demi Celine. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Celine nanti saat tahu jika calon bayinya sudah tiada. Tolong jaga Celine. Pinta Nicholas. Kau mau kemana Nick? Di saat seperti ini, harusnya kau berada di samping Celine. Seru Andara. Aku akan segera kembali Mom. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Nicholas pergi dari sana dengan raut wajah yang mengerikan. Dia menghubungi Aiden untuk membawa mereka berdua di hadapannya segera. Nicholas menatap nyalang dua manusia yang meringkuk di hadapannya. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras dengan dada yang kembang kempis bersiap untuk memberi pelajaran untuk keduanya. Nick,
Tolong lepaskan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku melakukan semua ini karena aku masih mencintaimu, Nick. Aku ingin kita kembali seperti dulu lagi. Aku. Diam. Bentak Nicholas yang membuat Jenny terdiam seketika dengan tubuh yang bergetar hebat. Ini pertama kalinya dia melihat Nicholas begitu marah. Pria itu benar-benar sangat mengerikan. Dia tidak tahu jika perbuatannya akan ketahuan secepat ini dan membuat Nicholas murka. Ya, penculikan Celine adalah rencananya dan Ryan. Mereka ingin memisahkan Nicholas dengan cara memperlihatkan jika Celine mengkhianati Nicholas. Tapi entah dari mana Nicholas tahu jika semua ini hanya manipulasi mereka saja. Apa kalian tahu, gara-gara kalian, Celine keguguran. Gara-gara kalian aku harus kehilangan anakku. Dan sekarang kau meminta maaf dan memohon untuk dilepaskan, hah? Teriak Nicholas. Jenny dan Ryan terkejut mendengarnya. Begitu juga dengan Aiden. Dia tidak menyangka jika itu alasan Nicholas memintanya segera membawa Jenny dan Ryan padanya. Pantas saja Nicholas terlihat marah. Jika dia berada di posisi Nicholas, pasti dia akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Kalian terkejut. Aku lebih terkejut, sialan. Aku tidak tahu jika Celine hamil. Dan saat aku mengetahuinya, justru anakku tidak selamat dan semua itu gara-gara kalian. Jenny dan Ryan hanya bisa menunduk. Entah mereka menyesal atau karena apa. Yang jelas sorot mata Nicholas yang tajam membuat keduanya gemetar ketakutan. Ryan tidak bisa melakukan apapun karena tubuhnya yang masih sakit karena pukulan Nicholas. Dan saat dia ingin mengobati lukanya, Aiden datang dan langsung membawanya. Dia pikir semua sudah selesai. Tapi ternyata perbuatannya membuat Nicholas murka. Sekarang tamatlah riwayatnya. Aku tidak tahu jika istrimu sedang hamil, Nick. Aku. Aku juga tidak tahu, Ryan. Aku tidak tahu jika Celine sedang hamil. Lirih Nicholas. Sekali lagi, kalian sudah berhasil menghancurkan hidupku. Mungkin kemarin aku memilih diam, tapi sekarang aku tidak akan diam saja. Nicholas mengambil balok kayu dan memukuli keduanya. Arghaha. Aku akan mengirim kalian untuk menemui anakku. Kalian harus minta maaf padanya. Nicholas terlihat beringas dan terus memukuli keduanya. Teriakan kesakitan dan permohonan ampun yang keluar dari mulut mereka, tidak Nicholas gubris. Hatinya sudah mati dari rasa kasihan. Yang ada di dalam otaknya hanyalah balas dendam. Aiden merasa ngeri melihat pemandangan di depannya. Nicholas benar-benar kejam. Dia tidak memukul badan atau kepala mereka tetapi dia memukuli kaki Jenny dan Ryan bergantian. Teriakan keduanya terdengar memilukan. Tapi ini tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Mati saja kalian. Teriak Nicholas semakin menjadi. Aiden mulai khawatir. Dia menarik Nicholas dan memintanya untuk berhenti. Sudah Nick. Cukup. Pinta Aiden. Lepaskan aku. Biar aku habisi mereka.
Cukup Nicholas. Teriakan Aiden membuat Nicholas terdiam. Nafasnya memburu dengan tatapan yang begitu tajam. Kenapa kau menghentikanku? Teriak Nicholas. Dengar Nick. Percuma kau menghabisi mereka. Anakmu tidak akan kembali. Jika kau ingin membalas perbuatan mereka, kau cukup menghancurkan karir mereka. Sehingga mereka merasa tidak ingin hidup lagi. Dengan begitu kau tidak perlu repot-repot mengotori tanganmu. Seru Aiden. Nicholas menatap Aiden yang mengangguk pelan. Dia beralih menatap tajam Jenny dan Ryan, kemudian dia melempar balok kayu di tangannya dengan keras. Dia memilih pergi dari sana, karena jika melihat mereka berdua, emosi Nicholas memuncak dan ingin menghabisi mereka saat itu juga. Aiden menghela nafas lega. Dia menatap Jenny dan Ryan yang kesakitan. Kalian harus berterima kasih padaku karena menyelamatkan kalian dari amukan singa. Tapi untuk selanjutnya, aku tidak bisa membantu kalian. Aiden mengangkat kedua tangannya dengan senyum mengejek. Dia meminta bodyguard untuk mengantar keduanya ke rumah sakit. Sedangkan dirinya pergi untuk menjalankan tugasnya, menghancurkan karir Jenny dan Ryan. Mereka pantas mendapatkan hal itu. Setidaknya mereka akan merasakan penderitaan Nicholas selama ini. Jika langsung membunuhnya, itu sangat tidak menyenangkan. Nicholas kembali ke rumah sakit. Dia mendapat kabar jika Celine sudah sadar. Tapi sesampainya di sana, Nicholas melihat Celine yang menangisi kepergian calon anak mereka. Kenapa kau pergi sayang? Kenapa? Fix. Baru saja Mommy mendengar kabar bahagia akan kehadiranmu di rahim Mommy, tapi kenapa sekarang kau malah meninggalkan Mommy? Isak tangis Celine terdengar memilukan. Nicholas mengusap air matanya dan menyandarkan tubuhnya di dinding. Dia tidak sanggup melihat Celine menangis. Kepergian calon buah hati mereka benar-benar menyisakan kesedihan yang teramat dalam. Tapi bagaimanapun juga dia harus kuat demi Celine. Nicholas menghapus air matanya dan menghela nafas. Dia masuk ke kamar Celine dan langsung memeluknya. Sabar sayang, anak kita sudah tenang di sana. Jangan kau tangisi terus, nanti dia ikut sedih. Seru Nicholas menenangkan istrinya. Dia pergi Nick. Dia pergi. Fix. Baru tadi aku mendapat kabar jika aku hamil. Aku bahkan berusaha berhati-hati agar tidak terjadi sesuatu padanya. Tapi. Celine tidak sanggup lagi meneruskan ucapannya. Dia menangis meraung di pelukan suaminya. Sesuai perintah Nicholas, Aiden membuat karir Ryan dan Jenny hancur. Aiden menyebar berita perselingkuhan Jenny dan Ryan selama ini. Bahkan dia juga membongkar tabiat buruk Ryan yang suka bermain wanita dan melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang dia gunakan secara pribadi. Perusahaan Ryan bangkrut. Banyak pengusaha membatalkan kerjasamanya dengan perusahaan Mahes Corp. Dan hal itu membuat kedua orang tuanya syok dan masuk ke rumah sakit. Ditambah lagi kini Ryan dinyatakan cacat setelah mendapatkan pukulan keras dari Nicholas. Sementara Jenny juga mengalami hal yang sama. Kariernya di dunia model hancur. Hal itu karena tersebar kabar jika selama ini Jenny menjual tubuhnya pada para pengusaha agar mendapatkan pekerjaan.
Dan sekarang, Jenny juga mengalami hal yang sama, yaitu mengalami kecacatan. Hanya saja mereka masih bisa sembuh karena tulang kaki mereka hanya retak saja. Hanya dengan melakukan operasi, maka mereka sudah bisa berjalan kembali. Tapi tidak dengan ketenaran mereka. Apakah mereka akan melaporkan Nicholas ke polisi atas apa yang pria itu lakukan pada mereka? Tentu saja mereka tidak berani. Selain mereka tidak lagi mempunyai kekuasaan, Nicholas mempunyai bukti jika mereka menculik istrinya. Jadi, jika mereka berani melaporkan Nicholas, maka mereka juga akan mendekam di penjara atas apa yang mereka lakukan pada Celine yang menyebabkan calon anak mereka meninggal. Selain itu, siapa yang bisa melawan kekuasaan Dirgantara? Aku sudah melakukan perintahmu, seru Aiden. Nicholas hanya menjawab dengan deheman. Matanya tidak lepas dari istrinya yang saat ini tertidur pulas karena suntikan obat bius. Ya, karena belum bisa menerima kenyataan, Celine terus histeris hingga akhirnya dokter memutuskan untuk membiusnya. Kau harus kuat, Nick, demi Celine, ucap Aiden lagi. Ini semua salahku, Den. Andai saja aku menemaninya mengunjungi rumahnya, andai saja aku terus bersamanya, andaikan. Nicholas tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Lidahnya terasa keluh. Dia menangis dan menciumi tangan istrinya. Maafkan aku, sayang. Maaf. Lirihnya di sela-sela tangis. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi Celine sudah membaik, Celine sudah diperbolehkan untuk pulang. Ya, kondisi fisik Celine memang sudah membaik tapi tidak dengan batinnya. Celine masih menangis secara diam-diam, menyesali ketidakberdayaannya karena dirinya harus kehilangan calon anaknya. Dia terus menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa melindunginya. Nicholas tahu akan hal itu, dia terus berusaha untuk menghibur Celine. Tapi wanita itu hanya terdiam dengan tatapan kosong. Seperti saat ini, setelah sampai di rumah, Celine hanya diam mengurung diri di kamar. Celine, apa kau ingin jalan-jalan? Kita bisa pergi ke taman jika kau mau. Atau kau ingin pergi ke suatu tempat? Aku akan menemanimu, seru Nicholas. Celine tidak merespon. Wanita itu hanya diam saja. Dan hal itu membuat Nicholas merasa sedih. Dia menggenggam tangan Celine dan berkata, aku tahu kau sedih karena kehilangan calon anak kita. Tapi jika kau seperti ini terus, dia juga akan sedih, Cel. Kau harus bangkit. Sekarang Tuhan mengambil sumber kebahagiaan kita, tapi kau harus yakin jika Tuhan akan menggantinya dengan yang lebih dari ini. Jadi aku mohon, jangan seperti ini, Cel. Kau membuatku sedih dan merasa bersalah. Lanjut Nicholas. Ini salahku, Nick. Aku tidak bisa menjaga anak kita. Semua ini salahku. Tangis Celine pecah. Nicholas memeluk Celine dan menenangkannya. Ini bukan salahmu, Cel. Ini salahku. Seandainya aku tidak membiarkanmu pergi sendiri, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Lirih Nicholas. Celine mengurai pelukannya. Dia mengusap air matanya dan berkata, tidak Nick. Ini adalah salahku. Ini hukuman untukku karena aku berniat menyembunyikan kehamilanku darimu. Apa?
Tanya Nicholas terbata. Ya, aku berencana menyembunyikannya darimu. Aku takut. Aku takut kau akan mengambil anakku. Aku tidak ingin berpisah dengan anakku, Nick. Tapi sekarang, nafas Celine tertahan, air matanya kembali keluar. Dia menatap Nicholas yang terkejut dengan pengakuannya. Maafkan aku, Nick. Aku sudah mengingkari janjiku. Aku sudah mengingkari perjanjian kita. Kau menepati janjimu untuk membantuku mendapatkan hakku kembali. Dan aku juga sudah menepati janjiku untuk membantumu sembuh dari sakitmu. Tapi aku tidak bisa menyerahkan anakku karena kau sudah bisa berjalan. Untuk itu aku berencana membawa pergi anakku. Dan sekarang aku mendapatkan hukumannya. Terang Celine di sela-sela tangisnya. Aku merasa bahagia walaupun hanya sesaat. Tapi aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita. Jadi, lebih baik kita berpisah.